A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Para sekali yang kita hormati pengurus musala Baitul Amal beserta jajaran, selanjutnya kita hormati nenek mama, alim ulama, jadi pandai, super bendang dalam nagari, kapai tapi bertanyo, kapulang sampai bebarito, kepada orang tua kami, bapak, selanjutnya kepada kaum ibu, bunda kandung, mama kami yang dimuliakan Allah, umumnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hari ini kita masih mampu melangkahkan kaki menuju musalla. Karena hanya ada satu ayat dalam Al-Qur'an yang sudah Allah akui sebagai hambanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Berarti dalam Al-Quran itu memanglah pasti Allah akui Nabi Muhammad itu sebagai hamba Allah. Kalau kita kok gini Bapak Ibu lah diakui itu baru sekedar mengaku. Aku yang ini masalah. Ketika ditanya kita hamba Allah tapi hamba Allah. Tetapi belum tentu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan, solat kita, baca Quran kita, tahajud kita, apa nih? Menghindarkan yang haram-haram, menghindarkan yang riba-riba, itu sebatas mencari pengakuan dari Allah. Dengan harapan suatu saat di padang mahsyar Allah mengakui kita sebagai hambanya. Jadi sebenarnya yang kita lakukan bukan muluk-muluk. Tidak ada manusia yang ketika mereka menghitung pahala mereka dimasukkan ke syurga, dolain masuk surga. Jadi kita datang ke musalla, datang wirid membaca Quran adalah dalam rangka mencari pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Rasulullah yang baru diakui sebagai hamba Allah. Kalau kita barana kita berinfak dari hamba Allah 2.000 tu ya. Dari hamba Allah 500.000 itu baru dari kita yang mengaku. Kan banyak orang Minang itu nak. Ketika kota pilihan misalnya ini Bahar jadi buat bupati, sadonya lah mengaku cucunya Bahar ya. Ketika ditanya ke beliau, sejak biluminya jadi cucu bocah kan. Ini dalam rangka mencari pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah amal kita yang sedikit ini walaupun seketek mudah-mudahan akan menjadi sesuatu yang memudahkan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam dan salam kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, judul ceramah kita malam kini kita beri judul tentang amanah. Tentang amanah. Jadi banyak riwayat, banyak cerita di dalam berbagai hadis, ceritaku bantu dongeng. Sesuatu yang mustahil terjadi. Satu contoh dalam surat Al-Kahfi ayat 60 sampai ayat 80 diceritakan bahwa Nabi Musa berguru kepada Khidir. Itu ada cerita dalam surat Al-Kahfi. Mungkin umat kami silakan baca surat Al-Kahfi, kan disunatkan baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Tapi ada cerita yang hampir seperti dongeng. Ketika Musa mencari Khidir, ketika Nabi Musa AS mencari Khidir, cuman dia Allah petunjuk. Kalau engkau ingin mencari Khidir, ada ciri-ciri nanti. Kalau sampai engkau di antara dua laut, ada ikan yang melompat-lompat di antara dua laut. Kemana arahnya melompat, ke situlah Khidir itu berada. Dan luar biasanya, ikan yang melompat-lompat di tengah dua laut itu ternyata ikanlah yang dibakarnya di rumah. Ikanlah yang disambarnya dari rumah. Yang digulai, lawak yang dijadikan bekal
untuk berjalan kaki, itu yang ternyata dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu akhirnya ikan itu melompat ke laut, menunjukkan posisi Nabi Khidir di mana dia berada. Jadi cerita amanah kok ada dulu cerita bantu dongeng, tapi dicatat dalam beberapa riwayat tentang kisah di masa Bani Israel. Angin dengan cerita Bapak Ibu? Kita cerituan? Nampak nih ibu-ibu kok saja pakai hijab ini ya. Biasanya dulu nampak nih mungkin ya. Allah. Ada cerita pada masa Bani Israel, seorang istri yang solehah, yang taat kepada suami, tapi punya suami yang na'udzubillah, pemarah, suka main tangan, ya. Banyak yang dilakukan suami kepada istrinya, menzolimi istrinya tiap hari. Yang dikata-katanya, yang ditanganinya, macam-macam. Maka suatu hari Bapak Ibu, suatu hari sang suami mencari akal, cara memberangan bini gua. Kalau lah acok kan berang. Sehingga memang habis jalan, difikirkan bagaimana caranya untuk bisa memarahi sang istri. Caranya dia dibalilah cie cincin, satu cincin dibeli, dimasukkan ke dalam kain, dititip kepada sang istri. Ini cincin ambo bali, jangan sampai dihilangkan. Jadi suami sudah mencari cara, kalau sempat hilang beko, istri akan dimarahi, akan dipukul, akan dizalimi. Ternyata benar. Ketika cincin disimpan oleh istri dalam lemari, pada malam hari sang suami mencuri cincin itu. Tadi kurang ajar lagi pak. Bacilok dia cincin ko mama pak. Babau ke lawi, ke tengah lawi, bacampaan cincin tu ke dalam lawi. Kata sang suami, awaslah besok siap-siap karena berang, kok bahilangan cincin yang dititipkan. Singkat cerita Bapak Ibu, karena sang istri soleha, taat kepada Allah dan makhluk yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Cincin yang dibuang ke lawi tadi itu talulu di lawak. Bapak, kan bentuk dongeng bunyi tapi kisah luar biasa. Ketika cincin ko talulu di lawak ko kan ni jari yang pulo dek Phuket nelayan. Tatangkok lawak yang melulu cincin ko. Sehingga lawak yang tatangkok ko bawa por ke pasar Simpang Ampe. Itu ceritanya. Sampai di pasar Simpang Ampe, pada pagi harinya sang istri pergi ke pasar, pergi belanja. Lah tahu ujung ya? Allah tak kita ceramah. Allah sudah ujung ya. Allah tahu. Maka ketika sampai di pasar, boleh nampak mau lihat agak. Sampai di pasar, sang istri beli ikan. Lah sudah kembali lawa, aku bawa pulang beberasian, babalah paru lawa, bertemulah cincin di dalam perut ikan. Kan ikan, masya Allah. Apa kata sang istri? Dari mana datangnya cincin ini? Kok bisa ada dalam perut ikan ini? Pahinya ke lemari diperiksa, ternyata benar. Cincin yang dititipkan suami sudah tidak lagi berada di tempat. Allahu Akbar. Maka dengan istri tidak bertanya-tanya, ambil cincin, masukkan dalam pembungkus, tutup. Lalu malam harinya lah masak dulu. Lama sambal, suami mulai bertanya, awaslah. Saya mau tangani. Mana cincin yang kutitipkan kepadamu? Kecek suami tadi. Ada. Lain. Mana ya? Tunggu sebentar. Aku ambil dalam lemari, buka, ternyata cincin yang sama. Kata suaminya, wah kira-kira bu. Kalau apa-apanya dari suaminya, pun kira-kira kecek kita. Di mana datangnya cincin kursi kau melihat? Bawa kado. Bahkan kalau kita fikirkan dengan akal sehat, bukankah laut sasak itu lawe? Betul? Kalau ingin tes, ibu-ibu ada cincin? Ada cincin? Habis itu campurkan ke lawe. Lagi berseluruh beliau. Tapi qadar Allah. Karena Allah mencintai seorang hambanya, maka Allah pun cinta. Dalam sebuah diskusi, Allah pernah bicara romantis begitu Bapak Ibu. Apa bahasa Allah dalam hadis qudsi? Wahai hambaku, jika engkau mencintaiku, maka aku akan lebih sangat mencintaimu.
Subhanallah. Cuma masalahnya kan kita tanggung-tanggung kan? Iya benda. Iyo tanggung-tanggung. Kita cinta Allah, riba jalan taruh. Kita cinta Allah tapi tidak pernah berhenti melakukan maksiat, melakukan dosa kepada Allah. Kita sholat tapi iri dengki kita tidak pernah selesai. Kita sholat tapi jarang mendoakan yang baik-baik kepada sesama mukmin. Padahal Nabi pernah berkata dalam sebuah hadis, seorang mukmin yang baik itu adalah ketika dia berdoa diam-diam untuk kebaikan saudara muslimnya yang lain. Kalau orang payah ekonominya, ya Allah mudahkanlah ekonomi. Kalau orang bercakap laki bini, doanya diam-diam, tolong peloknya balik ya Allah. Kalau ada orang belum sukses usahanya, doakan ya Allah, sukseskan dia ya Allah agar sejahtera. Tapi syaratnya diam. Hanya nan bedanya diam-diamnya lah sukses kawan gue kecil ni balik. Tu kan sukses petang dek doa ambu tu juga kan. Tauhid tu balik dia lu balik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, cerita tadi mengawali ceramah kita. Kita buka surat Al-Ahzab surat 33 ayat 72 yang mengisahkan tentang amanah. Seorang perempuan yang dicintai Allah tadi karena amanah, dia jaga hak-hak Allah. Dia jaga kewajibannya kepada Allah, dia tinggalkan larangan Allah. Bagaimanapun seorang suami membuat makar, membuat perencanaan untuk menzoliminya, kalau Allah tidak mengizinkan maka tidak akan pernah terjadi. Kalau Allah lah mencintai kita, lah kita jago kewajiban kita, lah dijago hak-hak Allah dengan baik, perhatikan Allah akan mudahkan urusannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat itu kepada langit, bumi, wal jibal dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan mampu melaksanakannya karena berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Lalu apa kata Allah di ujung ayat? Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Itu kecil Allah. Kalau kita tafsirkan lebih lengkap, gunung, langit, bumi adalah makhluk Allah yang tidak bisa bermaksiat. Semua gunung, langit, bahkan angin, ombak yang berdabuh di pantai, semuanya bertasbih memuji Allah. Gunung ni ada kesempatan maksiat bu? Tidak ada, tidak bisa jalan. Di situ ya. Kapan dia akan berjudi? Tidak akan pernah. Kapan gunung itu berzina? Tidak pernah. Tetapi ketika Allah tawarkan kepada mereka amanat, jago bumi ku elok, taat kamu, jangan melakukan dosa, semuanya menolak, semuanya menolak. Gunung, langit, bumi menolak. Kami tak sanggup ya Allah. Balik menjaga amanah engkau itu berat. Tidak bisa kami. Padahal mereka makhluk Allah yang tidak ada kesempatan melakukan maksiat. Tunduk patuh kepada Allah. Tetapi tetap menolak ketika diberikan Allah amanah. Lalu apa kata Allah? Kami pikulkan amanah itu kepada manusia. Di ujung ayat apa katakan? Sungguh manusia zalim dan bodoh. Artinya gunung saja menolak, kita terima. Akhirnya memang bare sangat berat kalau tidak dengan iman. Contoh saya, yang paling berat itu apa? Melangkahkan kaki ke masjid. Dan yang kedua, solat khusyuk. Berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Solat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, hatinya dihadirkan Allah. Maka itu yang susah gitu. Mana yang Allah larang, mana yang Allah berbulihan, mana yang indah, campur aduk sadonya gini.
Akhirnya apa terjadi? Inilah akhirnya yang hak yang batil campur aduk. Maka ketika yang batil dengan hak bercampur aduk, Allah tidak akan pernah memberikan kita ketenangan dalam hidup kita. Resah, hati bergemuruh. Tetapi bentuk cerita penusi tadi, kalau amanah itu jalankan dengan baik, kita aman. Bagaimanapun orang ingin menzalimi kita, bagaimanapun kezaliman itu datang kepada kita, Allah pasti selamatkan kita. Dengan syarat pikul amanah itu dengan baik. Jangan sampai kita disindir oleh Allah. Jahulah, bodoh. Kata Allah Ta'ala. Maka kisah-kisah amanah itu banyak Bapak Ibu. Kalau kita pacik kue-kue hukum-hukum Allah itu tanam kita. Tidak ada keresahan di jiwa kita. Yang terpenting bagi kita, tak punya harta, tak bolehlah, tak apa-apa. Tak punya rumah megah, tak masalah. Yang terpenting bagi kita apa? Ada rasa nikmat, kedekatan dengan Allah. Beribadah kita sana, solat kita khusyuk, di rumah tangga kita aman, tak ada masalah. Maka apa cerita-cerita amanah? Subhanallah. Begitu takutnya manusia-manusia amanah dengan Allah. Salah satu kisah yang luar biasa tercatat dalam sejarah Islam, madu pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Ada cerita pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Ketika itu jalan unta saja dibuat dari ameh. Pernah baca? Kita ungkap kembali sejarah Islam. Ada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kayu masyarakatnya sampai jalan-jalan jalan unta. Kalau dulu kan mobil orang unta ya, dibuat dari ameh, lapisan emas. Dan pada masa itu tidak ada satu manusia pun yang mau menerima zakat dan sedekah. Lah kayu sadaya. Kenapa itu terjadi? Karena amanah kepada Allah. Datang anaknya ke kantornya, Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Manga kasihku kecil Umar bin Abdul Aziz ke anaknya, nak bercerita jo ayah. Apa yang kena dicerituan? Masalah pribadi atau masalah negara? Masalah pribadi ya. Mendengar masalah pribadi, mama dimatiin di Umar bin Abdul Aziz lampu. Di kantor tu dimatiin listrik. Aku cakap anaknya, mengapa kau matikan lampu itu ayah? Jawaban Umar bin Abdul Aziz, engkau datang ke sini membicarakan masalah pribadi. Sementara lampu kau milik negara. Bantu itu amanah. Kalau kini plat merah berubah jadi plat hitam. Bapak gunung otoku untuk pergi jalan-jalan, otoku plat merah. Pulang jalan-jalan mereka laporannya apa? Kunjungan kerja ya. Kalau jalan-jalannya dapat, gaji kunjungan kerjanya dapat, makan deh anak-anak kita piti itu. Akhirnya apa? Berubahlah itu menjadi sesuatu yang haram di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang datang ke Imam Syafi'i tentang amanah. Wahai Imam Syafi'i, apa? Aku bekerja dengan si fulan, tiap bulan digaji 10 dirham. Tapi kau tak cukup dan bodoh. Tak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tanggaku. Kalau ada orang datang ke kita, mama, ambolah digaji 10 dirham. Tapi tak cukup dah. Saran kita apa? Minta tambah gaji itu minta kurang gaji? Tambah. Seharusnya. Kata Imam Syafi'i apa? Kalau tak cukup dan 10 dirham tu dah, besok tolong minta kurang gaji kita sama. Aneh. Tapi kalau Imam bagi saran kepada ulama di kerajaannya, wahai Muhammad, tolong kurangan gajimu dari 10 jadi 8. Ketika gajinya jadi 8, mengadu ke Imam Syafi'i, tidak je cukup dah. Kata Imam Syafi'i, minta kurang sekali lagi. Malah jadi lagi 6 dirham. Balik ke Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, bagaimana bisa? Kok bisa? 10 tak cukup, 8 tak cukup, tiba di dalam apa? Kok bisa rasa cukup? Kata Imam Syafi'i, mengapa aku sarankan engkau minta kurang gaji? Aku khawatir antara pekerjaanmu, antara tenaga yang engkau keluarkan tidak sesuai dengan upah yang engkau terima. Masya Allah. Luar biasa. Kita guru Bapak Ibu, disuruh datang ke sekolah jam 8, tiba jam berapa?
Jam 10. Disuruh pulang jam 2, pulang jam 1. Yang kantor nanti itu pulang. Disuruh datangnya 8 pagi, tiba jam 10. Sudah itu apa lagi? Panutan cik ni. Masya Allah, haram dari kita. Baru nak masuk kantor sehari kau sakit, damam. Padahal you tidak damam. Dimakan you gaji dusta dalam satu hari tadi, menjadi haramlah gaji keseluruhannya. Maka tak balik kata amanah kau. Berapa Rasul mengatakan orang yang menyogok dengan yang disogok. Lanjutkanlah. Seketik lagi ya. Orang yang menyogok dengan yang kena sogok sama-sama masuk neraka. Allah Akbar. Yang lebih parahnya kata Ustaz Adi Hidayat, kalau ada orang-orang yang jadi PNS, kalau jadi ASN, berhasilnya dengan cara kok gak bagi seketik mau minta maaf kan? Dengan cara sogok, maka selama dia bekerja gajinya pun haram seumur hidup. Baik. Berat Bapak Ibu. Maka pantas Allah menyabik kita di ujung ayat tadi. Jahulah. Nyu permainkan ayat apa di bodoh-bodoh ayat kecil Allah. Lah jale haram bambiak yo. Jadi caranya salah babatuan yo. Karena ada dua kalimat yang ngaco kita balik-balik memahaminya. Membenarkan kebiasaan atau membiasakan kebenaran. Kalau memilih kan membiasakan kebenaran, tapi acok gitu menjadi orang yang membenarkan kebiasaan. Tidak boleh. Maka itulah kata Imam Syafi'i, ada sesuatu yang tidak berkah, itulah yang menyebabkan kita tidak pernah tenang dalam hidup. Bapak Ibu jujur gitu. Kalau tibu bunyi doa Bapak Ibu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Agak kue aminnya tentang iko. Iya. Pertanyaan aku Bapak Ibu, Pak kok kue aminin tentang doa dan cie kok? Karena arti itu dia, berikan kami kebahagiaan dunia, berikan kebahagiaan akhir. Ada yang karena artinya 20 dan kedua, akan dia capek pulang Ustaz kecil. Bapak capek pulang, Rabbana atina itu dah doa penutup kecil. Capek sudah. Amin. Tidak ada Allah akan berikan kebahagiaan bagi orang-orang yang mencampur adukkan hartanya dengan yang haram. Mana bangga kita punya jabatan, punya rumah besar, punya mobil mewah, tapi didapatkan dengan cara yang tidak baik. Dan Umar bin Abdul Aziz begitu dia menjalankan pemerintahnya sampai jalan untuk dibuat dari Amin karena memang amanah tadi. Allah. Maka amanah itu baik Bapak Ibu. Semua jadi imam solat gua. Kalau kata Rasulullah, kalau tahulah manusia itu, ini akan lebih memilih menjadi. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.